Di video ini saya akan mengungkap tentang bagaimana cara ternak ayam kampung dimulai dari 2 ekor indukan, tetapi dalam waktu tidak terlalu lama bisa menjadi ratusan ekor. Buat sampean yang pemula, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kembali lagi bersama saya di sini, Seo Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan mengungkap fakta menarik tentang bagaimana memulai ternak ayam kampung dari 2 ekor indukan hingga menjadi ratusan ekor. Itu gimana caranya? Intinya itu seperti ini. Bagaimana sih cara paling sederhana ternak ayam kampung juga bisa sukses? Ini terkait dengan beberapa komentar dan pertanyaan dari beberapa sahabat baper dan rekan peternak yang banyak menanyakan, ya kurang lebih serupa tapi tak sama, tetapi kurang lebihnya seperti inilah. Bos, gimana sih caranya ternak itu? Karena banyak sekali istilah-istilah dalam dunia peternakan, seperti peternakan mode full intensif, semi intensif, kemudian semi umbaran, kemudian menggunakan kandang close dan lain sebagainya, yang boleh dikata hampir rata-rata peternak pemula itu nggak paham tentang istilah-istilah itu, bos. Oke, saya maklum, artinya buat sampean yang benar-benar baru dalam dunia peternakan atau mungkin baru terinspirasi, termotivasi untuk memulai beternak ayam kampung, sehingga ada beberapa istilah dari dunia peternakan itu yang mungkin masih asing. Nah, di video kali ini saya akan memberikan gambaran paling sederhana atau gambaran yang paling umum, sehingga sampean yang pemula itu nggak terlalu kebingungan apa sih yang dimaksud dengan kandang full intensif, apa sih yang dimaksud dengan metode peternakan menggunakan kandang close atau umbaran, full umbaran atau semi umbaran. Jadi seperti ini, bos. Saya tidak akan membahas tentang jenis-jenis atau model-model ternak ayam kampung, tetapi di sini saya lebih kepada caranya. Untuk lebih simpelnya, buat sampean yang pemula, seandainya nih, ini kita berandai-andai ya, sampean punya 2 indukan 1 pejantan dengan 3 ekor ayam ini, apakah bisa berkembang biak populasinya menjadi ratusan ekor? Saya jawab di awal video ini, bisa. Untuk itu sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat ya, bos. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang harus sampean lakukan adalah tentunya sampean tidak harus memiliki kandang koloni seperti ini atau biasa disebut dengan kandang indukan. Nggak perlu dulu. Indukan, pejantan dan betina ini boleh sampean umbar bebas atau boleh sampean umbar dengan cara diberikan pekarangan, ya, di dalam pekarangan terbatas. Yang penting sampean belum perlu untuk menyediakan kandang. Kenapa? Karena sampean masih awal, masih baru, ayam juga belum banyak, jadi nggak perlu lah kalau indukan ini untuk diberikan kandang. Yang terpenting dan yang paling utama adalah sampean perlu mempersiapkan petarangan. Ya, petarangannya bukan yang model seperti ini, tetapi model kotak yang nantinya indukan itu, betina itu nanti akan mengeram. Setelah mengeram, ya, jadi anggap sampean sudah ternak itu kurang lebih, anggaplah sebulan. Dalam waktu sebulan itu kemudian bertelur, dan 20 hari berikutnya dia mulai mengeram. Jadi 2 indukan ini sudah mulai mengeram dengan rata-rata telur itu anggaplah paling rendah ya, rata-rata 12 butir lah satu indukan. Berarti ada 24 butir telur yang sedang dirami oleh 2 betina. Kalau soal pakan kita next dulu, skip dulu untuk video kali ini ya, bos. Karena kalau kita mau bahas lagi soal pakannya akan lebih lama lagi nanti video ini. Kemudian 21 sampai 23 sampai 24 hari kemudian menetaslah si telur tadi yang 24. Kita anggaplah 2 yang kopong, 2 tidak menetas ya, masing-masing betina. Jadi dari 24 telur yang dirami oleh indukannya, ada 4 yang tidak menetas, berarti sampai sudah memiliki DOC atau anak ayam adalah 20 ekor.
20 ekor anak ayam. Terus gimana nih cara misahnya? Nah, ini juga yang jadi bahan pertanyaan teman-teman yang pemula nih. Cara memisahnya, bos, sistem culik aja. Jadi begitu ada yang menetas, ya kan, sudah bulunya agak mekar. Yang penting jangan basah, bos ya. Pada saat benar-benar baru keluar dari telur, masih basah bulunya, itu jangan dulu diambil. Nanti setelah agak kering, begitu sudah agak, biasanya 1 hari ya, umpamanya menetas sore ini, besok sore itu sudah bisa diculik. Jadi sistemnya main culik aja, bos. Jadi ada berapa, mungkin ada 1 ekor 2 ekor yang bulunya sudah mulai agak kering, sampean ambil. Tetapi nih kita rewind dulu, kita kembali dulu, bos, jauh sebelum sampean indukan ini mengeram, sampean sudah harus membuat ini. Kalau tadi saya katakan sampean belum perlu punya kandang indukan, beda halnya dengan kandang ini, bos. Ini kandang box magic tutup rapat. Box magic tutup rapat ini fungsinya adalah sebagai kandang brooding dan juga kandang starter. 1-30 hari ke depan anak ayam itu di sini tempatnya untuk menjamin dia hidup 100%. Kenapa? Karena siklus pengasuhan itu sampean ambil alih. Makanya saya katakan begitu ada yang menetas 1-2 ekor, sampean harus culik satu-satu, kemudian dimasukkan ke dalam box magic tutup rapat seperti ini, diberi lampu, kemudian diberi pakan, minum ya sesuai dengan kebutuhan dari DOC-nya. Nah, sekarang berapa biayanya membuat kandang seperti ini? Ini kalau bisa saya kalkulasi rata-rata aja, bos ya. Kalau menurut saya sih, saya juga nggak tahu harga bahan di daerah sampean itu berapa. Saya menggunakan triplek yang 6 mili. Sorry, bukan 6 inci. Di video yang lalu saya salah sebut 6 mili. Kenapa 6 mili? Karena tidak mudah patah. Kalau 3 mili itu mudah pecah dia, bos. Kalau 9 mili terlalu tebal. Jadi kita gunakan yang 6 mili. Kemudian dari 6 mili ini cukup 1 lembar, itu kita sudah bisa dapat kurang lebih panjang ke sini itu 120 cm, kemudian lebar ke atas 50 ya tingginya, kemudian lebarnya ke sana itu 50. Itu cukup, bos. Kemudian saya di sini juga menggunakan 2 batang kayu masak, itu ukuran 5x5. Ini untuk tiang utama, ini tiang ini, kemudian ditarik seperti ini ya, 120, kemudian turun. Itu cukup 2 batang untuk rangka utama. Kemudian untuk kusen saya pakainya 3x5 lah ya, ukuran bingkai kusen itu untuk pintu ya. Kalau itu terserah sampai nanti mau pakainya seperti apa. Kemudian untuk lantai saya menggunakan ram yang ukuran 1 inci. 1 inci itu. Inilah, saya nggak tahu 1 inci atau 1 mili. Pokoknya begini, bos. Tuh, untuk lantainya. Nggak kelihatan. Ini, seperti ini. Ya. Kalau harga triplek di daerah saya ini, kalau nggak salah ya, bos ya, 155.000. Kemudian untuk balok 55-nya di daerah saya harganya 25.000 kali 2 batang 50, berarti 205.000, tambah kawat ramnya. Kawat ram kalau nggak salah itu 15.000 semeter. Kita pakai 2 meter lah, beli 2 meter ya, beli 2 meter berarti 40.250 ya, kurang lebih segitulah, bos. Ditambah beli fitting lampu, tambah bohlam lampunya, ditambah kabel ya, habis 300.000 lah, bos, untuk kandang seperti ini ya. Sampai siapkan aja ini di awal-awal, sampai siapkan ketika indukan sudah mulai ngeram. Kenapa? Karena siklus pengasuhan sampean ambil alih, tidak diasuh oleh induknya. Kenapa? Karena kalau diasuh oleh induknya, maka indukan ini akan butuh waktu 2-3 bulan ke depan baru berproduksi kembali atau bertelur dan mengeram kembali. Jadi sampean mengambil alih supaya indukannya ini cepat bertelur kembali. Oke, kita lanjut. Dari 20 ekor indukan, sampean main culik aja. Nggak perlu nunggu semua menetas, karena kalau sudah nunggu semua menetas itu nanti kebacut indukannya itu udah
udah hafal anaknya, akhirnya si anak juga teringat induknya, jadi teriak-teriak. Jadi begitu dia menetas, sudah bulunya kering, mulai mekar, sampai ambil culi aja enggak apa-apa, masukkan di dalam box magic tutup rapat atau kandang box DOC. Setelah itu, setelah 20 DOC ini masuk ke dalam kandang box magic tutup rapat, kemudian sampean asuh, sampean penuhi kebutuhannya, selanjutnya harus sampean lakukan sama indukan-indukannya ini adalah dengan cara dalam 3 hari berturut-turut di saat hari panas. Ini tanda kutip di saat hari panas ya bos. Di saat hari panas itu dimandikan ya, kalau perlu diceburin tuh, kalau ada sungai diceburin aja ke sungai, direndam. Supaya apa? Supaya suhu tubuhnya, karena ayam itu kalau ngeram suhu tubuhnya naik tuh bos, panas. Untuk mengembalikan suhu tubuhnya kembali ke normal ya, dimandikan selama 3 hari berturut-turut, kemudian dilepas bebas supaya cepat, atau istilahnya dijemur ya, istilahnya dijemur. Setelah itu, setelah 3 hari, naluri mengeram atau naluri indukan ini akan berangsur-angsur akan mulai berkurang dan sampainya hilang. Biasanya untuk ayam normal, indukan normal itu membutuhkan waktu 1 minggu kemudian akan bertelur kembali, atau idealnya 2 minggu lah, 10 sampai 12 hari ya. Kalau paling lambatnya itu kita ambil rata-rata 10 sampai 12 hari berikutnya itu sudah mulai nyampur lagi, sudah mulai dibuahi lagi sama pejantan, kemudian bertelur kembali, dan terus seperti itu siklusnya bos. Terus seperti itu, anggap dari masa menghilangkan naluri mengeram sampai kemudian dia bertelur kembali, kemudian dia mengeram kembali, itu butuh waktu sekitar menghilangkan naluri ngeram anggaplah 12 hari. 12 hari kemudian bertelur anggaplah 20 hari. 20 hari bertelur berarti 3 bulan, 1 bulan, 32 hari ya, 32 hari. Kemudian mengeram 24 hari berarti 56 hari. Jadi dalam 56 hari semenjak dia menetaskan telur pertama, dalam 56 hari atau anggaplah 2 bulan, itu dia sudah menghasilkan DOC lagi. Artinya dalam 1 tahun sampean akan turun DOC itu sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun anggap rata-rata 20 ekor DOC yang dihasilkan, maka 20 ekor dikali 6 itu sama dengan 120 ekor anak ayam. Tentunya yang diturun pertama kali itu akan sebesar ini ya, yang turun pertama kali sudah mulai bisa menjadi indukan baru ya. Jadi ketika di 1 tahun pertama, di awal sampean ternak, yang untuk angkatan pertama itu sampean bisa sudah mulai memilah mana yang bisa dijadikan indukan dan mana yang tidak perlu dijadikan indukan. Sampean bisa jual untuk menutupi biaya pakan dan perlengkapan, atau mungkin cari modal untuk membuat kandang indukan ya, seperti ini. Tidak terlalu mahal juga, sederhana tapi bagus untuk produksi indukan. Selanjutnya lagi, setelah sampean sudah dalam 1 tahun pertama sampean sudah memiliki populasi 120 ekor nih, maka terjawablah pertanyaan sampean, bisa nggak dari 2 ekor betina, 2 butir, sorry, dari 2 ekor betina 1 pejantan ini bisa nggak kita beternak ayam hingga menjadi ratusan? Bisa sekali bos. Yang penting kuncinya sabar. Kuncinya sabar, telaten, disiplin ya. Sampean perlu perhatikan benar-benar, karena di fase masa DOC ini betul-betul butuh perhatian. Terus biayanya berapa? Biaya terbesar di sini hanya pada DOC. Kenapa? Karena pakan itu sampean berikannya pakan full pabrik. Karena sampean belum masih awal ya, masih pemula, belum bisa meracik pakan sendiri untuk DOC. Tetapi lambat laun nanti sampean wajib belajar bagaimana membuat ransum untuk DOC, cukup untuk kebutuhan nutrisi DOC, tetapi menggunakan bahan pakan alternatif. Tapi untuk sekarang saya belum anjurkan, sebaiknya tetap gunakan pur, atau biasa saya sebut, kalau menyebutkan merek, saya biasa menggunakan BR1 dari Wonokoyo. Sampean juga boleh menggunakan 511
boleh juga menggunakan merek yang lain atau seri yang lain, boleh, yang penting untuk pur DOC dengan kadar protein minimal 21%. Oke, selanjutnya yang perlu sampean lakukan berikutnya setelah sampean sudah punya populasi seperti itu, mulailah seleksi indukan. Setelah seleksi indukan terjadi, sampean tetapkan. Kemudian kalau sampean punya modal yang cukup mumpuni di awal, di tahun pertama, sampean jangan dulu jual ayam, jangan dulu ambil keuntungan. Kenapa? Karena dari hasil penjualan ayam sampean belikan kayu, belikan bahan kandang, kemudian membangun kandang yang lebih bagus, lebih apik lagi. Calon-calon indukan tadi atau calon pejantan tadi dari anakan-anakan ini kemudian sampean tempatkan, kemudian dipilah satu-satu, dimasukkan ke dalam setiap kabin indukan tadi untuk menghasilkan atau berproduksi telur kembali, untuk menghasilkan DOC kembali. Maka di tahun kedua, ketiga sampean sudah mulai bisa bercerita soal keuntungan, dengan catatan, ini dengan catatan bos, sampean wajib harus belajar benar-benar memanajemeni pakan. Sampean harus melatih kemampuan sampean untuk mereduksi penggunaan biaya pakan. Kenapa? Karena kos terbesar itu di situ. Caranya gimana? Ya survei. Harga dedak di daerah saya paling murah di mana? Terus cara dapatnya seperti apa? Kemudian kalaupun ada ampas tahunya dapatnya berapa harganya sekarung. Kalau kemudian untuk sebagai tambahan nutrisi, sampai mau menambahkan sayuran hijaunya dapat dari mana, itu yang perlu sampean survei. Setelah survei, kemudian baru sampean melakukan pencampuran atau membuat ransum. Kemudian panduan untuk membuat ransum sudah saya share videonya di beberapa waktu lalu, sampean tinggal cari aja di playlist pakan ayam, sudah lengkap di situ ya. Di video ini saya menjawab teori kemustahilan, dan di video ini juga saya menjawab semua yang ditanyakan oleh orang-orang atau sahabat-sahabat bakal peternak yang ingin beternak ayam tetapi ragu. Kenapa? Karena pertama nggak punya modal, kedua karena tidak punya pengetahuan. Pengetahuan itu akan didapat seiring berjalannya waktu bos, seiring berjalannya waktu. Yang penting kuncinya satu, sampai jangan kemaru. Pertama, kemaru pada penggunaan modal ya, karena intinya modal bukan segalanya. Jadi jangan kemaru. Modal juga tidak menentukan sampean sukses atau tidaknya di peternakan ayam kampung. Yang ada modal banyak membuat modal yang besar kemudian dibarengi dengan pengetahuan yang minim juga berisiko kerugian yang fatal. Jadi sebaiknya sampean jangan kemaru dalam modal. Apa yang sampean punya cukup dimulai dari sana. Kemudian yang kedua, jangan kemaru ingin cepat sukses. Ingat, sukses itu butuh proses. Sampean harus belajar step by step, belajar selangkah demi selangkah ya. Kalau ketemu masalah baru sampean bertanya pada yang benar-benar sudah memiliki pengalaman. Kemudian jangan kemaru pada ilmu peternakan banyak bertebaran di media-media sosial. Tentukan salah satu, tentukan yang benar-benar bisa memberikan panduan beternak dari nol. Tentukan sosial media mana yang benar-benar memberikan petunjuk paling mudah, paling bisa ditiru buat sampean. Jangan cari yang jelimet, jangan cari yang merepotkan, jangan cari petunjuk atau panduan yang ngerti aja enggak kita ngomongnya apa, ya kan? Ngerti aja kita enggak, cari yang penjabarannya lebih sederhana yang bisa sampean pahami, kemudian sampean bisa aplikasikan. Karena pada prinsipnya ilmu itu bukan apa yang cepat bos. Ilmu terbaik itu bukan apa yang cepat, tetapi ilmu terbaik itu adalah ilmu yang sederhana, ilmu yang mudah. Apa yang mudah ditiru. Kenapa? Karena kalau ilmunya cepat tapi sulit ditiru, wah repot juga bos. Contoh, saya umpamanya sudah punya peternakan yang boleh dikata masuk skala menengah ke atas, profesional. Kemudian saya bercerita soal cara beternak dari nol, ya nggak masuk bos, nggak masuk. Bener nggak? Sementara saya punya level sudah di level menengah ke atas.
kandang sudah apik, profesional, penanganan indukan sudah oke, bahkan saya sudah berbicara soal strain ayam, sudah berbicara soal keturunan ayam, sudah berbicara bagaimana ngepus ayam dalam 1 bulan bisa 1 kilo, dalam 2 bulan bisa 1 kilo. Ketika ilmu itu atau cara itu saya sampaikan ke sampean, nggak bakalan masuk bos buat sampean yang pemula, ya kan? Tapi kalau penjabarannya sederhana, ilmunya sederhana, disederhanakan, maka buat sampean yang pemula, apalagi yang belum ngerti tentang istilah-istilah dalam peternakan ayam kampung, pasti sampean lebih mudah untuk menirunya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi semoga melalui video ini buat sampean yang kemarin-kemarin banyak bertanya tentang bagaimana, apa bisa nih saya modal, saya pengen beternak ya sambil mengisi waktu kosong, pulang kerja bisa ngurus ternak, apa bisa saya juga bisa memiliki ayam ratusan ekor? Ya bisa bos, bisa. Yang penting kudu sabar. Terus rule-nya sudah saya jelaskan tadi. Hal pertama yang perlu sampean siapkan selain sudah punya 2 indukan 1 pejantan, ya ini tadi sudah kita kalkulasi sama-sama, harganya ya anggaplah 300 ribuan lah. Kalau sampean mau bikin 2 seperti itu ya habis 500-600 ribu. Saya juga nggak tahu bos harga bahan kayu di tempat sampean itu berapa, saya nggak tahu, itu di daerah saya. Jadi melalui video ini saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa beternak ayam kampung itu sangat sederhana, tetapi juga jangan digampang-gampangin. Yang terpenting adalah tetap selalu terapkan kedisiplinan dalam penerapan pemeliharaannya. Terus juga jangan kemaru. Semuanya butuh proses. Tidak ada ayam yang begitu menetas langsung tiba-tiba jadi indukan besoknya dengan simsalabim abrakadabra, itu nggak ada. Jauhkan dulu mimpi bahwa sampean ternak ayam seperti ini dalam 2 bulan bisa 1 kilo, itu belum level sampean ya. Terus yang perlu sampean lakukan sekarang adalah memaksimalkan gimana caranya supaya anak ayam yang sampean pisahkan dari indukan itu bisa 100% hidup. Dan caranya, panduannya sudah saya share di video playlist merawat DOC. Tinggal sampean buka aja di playlist, itu sudah komplit caranya. DOC bisa hidup 100%. Oke bos ya. Jadi selamat mencoba. Semoga dalam beternak ayam kampung ini sampean tidak lagi sekedar coba-coba, tetapi kedepannya sudah bisa menjadi penghasilan yang utama. Semoga video bakal peternak ya bisa menginspirasi sampean, memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri, walaupun dimulai dari modal seadanya, modal dari apa yang sampean punya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.